Sejak PPKM darurat diberlakukan pada 3 Juli lalu, Aldi, seorang pemilik kios servis handphone di pusat perbelanjaan di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, terpaksa menutup sementara lapak usahanya. Selain menutup usaha yang beromset Rp500.000 hingga Rp1 juta per hari itu, ia juga merumahkan 2 karyawannya. Di sisi lain, meski tutup selama PPKM darurat, ayah 3 anak ini tetap harus mengeluarkan uang sekitar Rp4 juta untuk biaya sewa tempat dan servis charge bulanan kepada pengelola pusat perbelanjaan. Dengan keputusan pemerintah memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli, Aldi yang kini membuka jasa servis handphone di pinggir jalan ini berharap adanya insentif dari pemerintah. Ya paling enggak dari pemerintah sendiri mikirin buat yang punya mall mungkin ada subsidi itu kan. Jadi dari yang punya mall bisa membagi ratakan kepada para penyewa gitu kan. Paling enggak mereka bisa dari mall, pihak mall sendiri bisa ngasih kepada para penyewa gitu kan. Ngasih apa tuh Pak? Hah? Ngasih apa? Ya, ngasih bantuan, ngasih keringanan gitu kan. Mungkin dari keringanan sewa semenjak dari berlakunya PPKM, ya kan, sampai akhir PPKM sewa itu nggak berjalan gitu kan. Gitu. Sama servis charge-nya juga nggak dibayarkan gitu. Berdasarkan data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, saat ini terdapat 85 pusat perbelanjaan di ibu kota. Bila sebelum pandemi jumlah karyawan baik dari pihak tenan atau penyewa maupun pusat perbelanjaan mencapai 317.000 orang, maka sejak pandemi hingga menjelang PPKM darurat, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 162.000 orang. Pada masa PPKM darurat, pusat perbelanjaan dan mal ditutup kecuali tenan yang menjual kebutuhan pokok, obat-obatan, maupun makanan secara take away. Untuk suatu pusat belanja, itu pada saat mereka tutup, maka semua yang namanya kita sebut pemasok ya, pemasok bahan baku itu UMKM umumnya. Itu sudah tidak bisa, yang biasa untuk sedemikian banyaknya resto ya, sekarang pemasoknya sudah tidak bekerja ataupun tidak bisa memasok. Kemudian juga suatu mal bila mana berlarut-larut, maka akan menyebabkan mal itu ataupun tenan-tenannya kolaps. Untuk mengurangi beban pusat perbelanjaan maupun tenan serta menghindari PHK selama pelaksanaan PPKM darurat yang diperpanjang, APPBI mengusulkan kepada pemerintah untuk diberikan insentif keringanan berbagai macam pajak, biaya listrik maupun gas, hingga subsidi gaji untuk karyawan. Yang paling penting itu pajak, Mas. Pajak ini sangat memberatkan. Sebulan lagi kita sudah harus membayar PBB dan kami yakin tidak ada yang bisa membayar PBB karena kita kebetulan saat ini sedang tidak beroperasional. Jadi cash flow kami sangat berat. Nah itu bila memungkinkan juga ditiadakan, kemudian yang reklame contohnya. Ini mall ditutup, reklamenya ada tetapi pajaknya sudah harus terbayar setahun di depan dan lain sebagainya. Demikian pula PB1, pajak untuk resto, dan yang penting dari pemerintah pusat itu yang kami harapkan adalah pajak PPh 10% penyewaan. Kita sebut pajak PPh final ya, untuk penyewaan itu mohon dapat ditiadakan. Berdasarkan pengumuman Presiden Jokowi pada Selasa malam, PPKM darurat yang berubah nama menjadi PPKM level 4 diterapkan hingga 25 Juli mendatang. Bila tren kasus menurun, pembukaan bertahap akan dilaksanakan mulai 26 Juli. Edi Dwirianto, Endra Rizaldi, Jakarta.